Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mana kita masih diberikannya kesehatan, diberikannya umur, sehingga kita sampai sekarang kita masih bisa hidup dan menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat beliau, pengikut beliau sampai hari kiamat. Alhamdulillah, kita merupakan umat yang terakhir, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat yang sangat diberikan banyak keistimewaan, sehingga para nabi-nabi yang sebelumnya menginginkan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi Isa dan Nabi Musa. Alhamdulillah, kita tanpa meminta dan tanpa berdoa, kita langsung dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di hari kiamat atau di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini di sini Ulun ingin menyampaikan tentang yang mana ini merupakan sunnah daripada Rasulullah, yaitu salat berjamaah. Yang mana yang kita ketahui, salat 5 waktu adalah kewajiban kita dan merupakan rukun Islam. Kemudian di antaranya lagi, dalam salat 5 waktu itu kita disunahkan untuk berjamaah. Betapa banyak yang kita lihat masjid-masjid, musala, langgar, tempat ibadah, ketika salat berjamaah dikumandangkan dan kita mampir di sana, hanya beberapa yang terisi atau tidak banyak yang ikut salat berjamaah. Padahal salat berjamaah itu adalah merupakan sunnah muakkad, dan banyak sekali keutamaan yang diberikan Allah kepada kita yang melaksanakannya. Di antara yang Allah berikan atau yang Allah berikan keistimewaan kepada umatnya Rasulullah, dan beberapa keunggulan daripada salat berjamaah. Yang pertama, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fadzi bisab'i wa ishrina darajah. Salat berjamaah lebih afdal atau lebih istimewa daripada salat sendirian, yaitu 20 derajat. Di sini di bawah kata-kata 20 derajat, itu adalah ungkapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hanya Rasulullah yang mengetahui berapa nilainya yang 20 derajat itu. Tentunya akal kita itu tidak akan menjangkau berapa derajat yang dimaksud Rasulullah itu. Kemudian lagi, di antaranya keistimewaan daripada salat berjamaah adalah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa asbagal wudu, summa masya ila salatin maktubah fa shallaha ma'al imam, ghufira lahu dzambuhu." Barang siapa yang berwudu, kemudian menyempurnakan wudunya dengan cara menunaikan sunnah-sunnah daripada wudu itu tersebut, kemudian ia berjalan ke tempat salat berjamaah, ke masjid, ke musala, dan ke langgar dan sebagainya, beserta imam, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Dan ini merupakan rasa syukur kita, karena dengan cara salat berjamaah dosa-dosa kita diruntuhkan atau digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi kita misalnya dekat dengan masjid rumah kita dekat dengan musala, maka sepantasnya kita bersemangat dalam melaksanakan ibadah tersebut. Dan lagi kalau kita sudah bersemangat meskipun jauh, maka akan kita terus akan melaksanakannya. Kalau tidak bisa berjalan, maka kita melaksanakan dengan pakai sepeda. Kalau tidak bisa pakai sepeda, maka kita laksanakan dengan pakai kendaraan. Karena pernah diceritakan pada waktu sahabat sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau sahabat ketinggalan salat berjamaah karena ada suatu kesibukan, di antaranya karena sibuk mengurus kebunnya. Dan ketika itu Rasulullah pun bertanya, kemana sahabat kita ini yang tidak hadir salat berjamaah. Kemudian dipanggillah sahabat tadi yang tidak berjamaah dan dijelaskan bahwasanya karena kesibukan dalam mengurus kebun. Kemudian Rasulullah pun memberikan penjelasan bahwasanya ibadah dia yang dia laksanakan salat sendirian itu meskipun melebihi misalnya 27 kali 27 rakaat dia salat belum mengimbangi daripada salat berjamaah, ataupun bahkan mensedekahkan kebunnya untuk misalnya mengimbangi salat berjamaah tadi tetap tidak bisa mengimbangi. Karena itulah salat berjamaah ini sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi ada perbedaan hadis yang menunjukkan ada yang 27 derajat dan ada yang mengatakan beliau Rasulullah itu 25 derajat. Kenapa sebabnya? Karena yang diantaranya yang pertama karena perbedaan jumlah jamaahnya, kemudian perbedaan kekhusyuan daripada jamaah tersebut, dan yang ketiga perbedaan dalam melaksanakan sunnah-sunnah hayatnya. Kemudian lagi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fil jama'ah yudrikut takbiral ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa salat selama 40 hari dalam berjamaah dan memperdapati takbir imam, maka ditulisnya baginya 2 kebebasan atau 2 keselamatan. Bara'atun minan nar, kebebasan daripada api neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan kebebasan daripada sifat munafik. Nah, jadi jalan atau lorong kita untuk mendapatkan kebebasan atau terlepas atau selamat daripada siksaan api neraka, atau terlepas daripada sifat-sifat munafik, diantaranya adalah melaksanakan salat berjamaah selama 40 hari, kemudian kemudian memperdapati daripada takbiratul ihramnya imam, dalam artian dia tidak masbuk. Dan lagi hadis Rasulullah, man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailah la tafutur raqatul ula min salatil isya kataballahu lahu biha idkan minan nar. Barang siapa salat di masjid secara berjamaah selama 40 malam. Kalau tadi kan kalau yang hadis pertama itu 40 hari. Kalau ini hadis Rasulullah 40 malam. La tafutur raqatul ula min salatil isya, dan tidak keluputan daripada rakaat pertama daripada salat isya, maka Allah mencatat baginya kebebasan atau terlepas daripada siksa api neraka. Nah, ini lebih dipermudah oleh Rasulullah, yaitu barang siapa yang kita sebagai umatnya Rasulullah melaksanakan salat isya berjamaah selama 40 hari dan tidak terlepas daripada rakaat, artinya kita tidak masbuk selama 40 hari salat isya, maka Allah bebaskan daripada siksa api neraka. Kemudian Allah masukkan, berarti kesimpulannya kalau kita salat berjamaah salat isya memperdapati atau tidak masbuk selama 40 hari, maka Allah berikan kepadanya
terbebas daripada siksa api neraka, yang mana berarti pemahamannya otomatis dia adalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Demikianlah beberapa keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah, yang mana tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Meskipun umurnya kada panjang, tapi ibadahnya dilipat gandakan. Mudah-mudahan kita dengan mendengar daripada hadis-hadis Rasulullah mendorong kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah Rasulullah, terutama dalam ibadah salat berjamaah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikuti dan saksikan bersama Kurma Kuliah Ramadan setiap hari pukul 16 WITA di channel YouTube dan Facebook Al Khair 92,7 FM.